Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji material Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker, yakni yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK di Jakarta Pusat pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam amar putusan perkara nomor 168 peraturan Undang-Undang Romawi 21 tahun 2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo tersebut terdapat 25 poin amar putusan. Salah satu pasal yang berubah adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT hanya bisa berlaku selama 5 tahun. Jika dalam jangka waktu awal PKWT telah ditentukan 5 tahun, maka pengusaha tidak dapat lagi memperpanjang jangka waktu PKWT tersebut. Karena hal itu, selain tidak sejalan dengan hakikat PKWT, juga melanggar hak-hak pekerja atau buruh. Sebelumnya diketahui, Partai Buruh bersama beberapa serikat pekerja telah melakukan gugatan atau uji material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yakni tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pemohon dari gugatan tersebut diantaranya Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, kemudian Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, yang keempat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, dan yang kelima merupakan 2 orang buruh sebagai pemohon perorangan. Dalam permohonan setebal lebih dari 300 halaman tersebut, Partai Buruh meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sejumlah norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh. Adapun pasal yang digugat diantaranya ini pengaturan TKA untuk pasal 42 ayat 1 dalam pasal 81 angka 3 dan pasal 42 ayat 4 dalam pasal 81 angka 4. Kemudian pengaturan PKWT untuk pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 dan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 12. Selanjutnya, pengaturan outsourcing untuk pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18. Kemudian pengaturan cuti untuk pasal 79 ayat 2 dalam pasal 81 angka 25 dan pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghambat kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said Iqbal, akibat dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pekerja. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Pada hari ini kita sudah mendengar bersama keputusan akhir daripada Mahkamah Konstitusi yang tadi dibacakan langsung oleh Ketua Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ada 22 norma hukum yang dikabulkan 21. Ya. 21 sampai 22 lah, nanti dicek lagi, yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimintakan oleh Partai Buruh ya, bersama serikat-serikat buruh. Dalam hal ini perkara nomor 168 tahun 2024, yaitu dimotori oleh Partai Buruh. Serikat buruhnya adalah KSPI, KSPSI Andi Gani, KPBI, KSBSI Darta Pakpahan, FSPMI Riden Hatam Aziz, kemudian SPKEP, SPN, TSK, ya, SBPI, dan beberapa serikat buruh yang lain, ISI, dan serikat-serikat buruh secara umum lah ya, dan juga ada aliansi namanya GKNAS. Saya ingin mengulangi kembali apa yang tadi saya sampaikan setelah mendengarkan keputusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo. Ini adalah kemenangan rakyat yang kedua kalinya. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, ketika MK memutuskan
revisi terhadap undang-undang pilkada, di mana demokrasi kembali hidup, demokrasi tidak lagi dikuasai oleh segelintir elit, demokrasi tidak dibajak, dan tidak ada kota kosong. Mudah-mudahan nanti ini kami sedang berproses presidensial threshold. Kalau ini menang, berarti demokrasi sudah kembali ke dalam kedaulatan tangan rakyat. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Karena tadi disebut tentang UMKM. Dengan demikian, ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Bahwa keadilan itu masih ada. Ya, kami sangat terharu dan mengapresiasi para hakim Mahkamah Konstitusi. Saya rasa tidak ada dissenting opinion pada hari ini. 9 hakim menyatakan bahwa 22 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, adalah tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi dengan kata lain, inkonstitusional. Walaupun ada sebagian yang masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi secara umum dinyatakan inkonstitusional. Perintahnya paling lambat 2 tahun ke depan itu ada satu undang-undang yang baru yang mengatur tentang dunia ketenaga kerja, tentang kita. Karena sekarang ini di Omnibus Law nasib kita diatur oleh pemilik modal yang nggak nyambung. Kita nyari kerja, keluar keringat, bayar pajak, tapi yang ngatur tentang kesejahteraan kita orang yang punya uang, dan itu di-endorse oleh kekuasaan. Itu yang kita lawan, itu yang kita mau hadirkan rasa keadilan. Partai Buruh dan serikat-serikat buruh mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan media. Saya juga ucapin terima kasih, karena dengan kalian membantu kami, itu kita udah menegakkan tentang keringat kita harus dihargai oleh negara. Setiap warga negara punya hak hidup, penghidupan yang layak, kalau kata hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, sampaikan dan izinkan kami melalui kawan-kawan media, mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto dan pimpinan DPR mendengar yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Ini adalah pertarungan, tanda petik, pertarungan hukum antara rakyat yang diwakili oleh Partai Buruh dan serikat-serikat buruh melawan Presiden dan pimpinan DPR. Dan DPR secara utuh, bukan hanya pimpinan, DPR secara lembaga. Harus dihormati konstitusinya. Saya ingin mengutip kembali apa yang disampaikan Pak Prabowo sebagai Presiden ketika terpilih, dilantik di MPR RI beberapa waktu yang lalu, akan taat pada konstitusi. Kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan segala rasa hormat kami, dengan rasa kepercayaan kami kepada Bapak, taati konstitusi. Jangan ditafsirkan lain terhadap keputusan MK. Jangan mengulang kembali seperti kasus Undang-Undang Pilkada. Dan kepada DPR melalui pimpinan DPR, taati konstitusi. Oleh karena itu, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, udah lumpuh. Sudah dinyatakan inkonstitusional, walaupun ada sebagian pasal inkonstitusional bersyarat, dan mungkin sekitar 10% gugatan kami yang ditolak, tapi itu tidak prinsip. Misal contoh, kita meminta uang penggantian hak ketika ada PHK, tidak hanya pesangon dan uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Kata Mahkamah Konstitusi, mereka berpendapat masih perlu dikaji ulang. Nah, itu maksud saya yang belum jelas tentang inkonstitusional atau tidaknya. Tapi kan dinyatakan bahwa itu melanggar konstitusi, cuma belum jelas konstitusionalitasnya. Karena itu yang mulia, yang terhormat, yang kami cintai Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong rakyat, bantu rakyat, hormati rakyat. Rakyat telah mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi melalui Partai Buruh dan Serikat Buruh yang telah memenangkan. Jalan hukum telah kami tempuh,
Jalan gerakan telah kami ambil. Hormati keputusan ini. Jangan ditafsirkan lain. Itu saja kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan jarak tidak jauh dari gedung MK ini terdengar di istana. Tidak tertutup oleh dinding-dinding istana, tidak tertutup oleh penjilat-penjilat yang akan memberikan masukan yang tidak pas. Karena apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi begitu diketuk selesai sidang, saat itu juga berlaku dan itu sama dengan undang-undang. Kami percaya pada Bapak, kami mencintai Bapak, kami memilih Bapak untuk menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia dalam rangka konstitusi. Omnibus Law Undang Cipta Kerja perjuangan kita bersama, khususnya klaster ketenagakerjaan telah lumpuh, inkonstitusional, dan ada sebagian inkonstitusional bersalah. Itu saja. Dalam kesempatan ini nanti pasal per pasalnya akan disampaikan oleh kuasa hukum kami, Bang Said Salahuddin, bagaimana pasal-pasal yang telah dibatalkan tersebut. Yang kedua, dengan demikian kepada Menko Perekonomian Bapak Airlangga, Menteri Investasi Bapak Rosan Roslan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Bapak Yusril Erin, hentikan pembahasan yang terkait dengan kesejahteraan buruh termasuk upah, karena sudah dinyatakan pasalnya inkonstitusional, kecuali indeks tertentu dalam kenaikan upah minimum dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tidak boleh lagi indeks tertentu diartikan 0,1 sampai 0,3, karena mahkamah berpendapat harus mencerminkan kepentingan semua pihak. Artinya harus ada proses perundingan. Hentikan sekali lagi pembahasan upah minimum. Tidak ada 21 November penetapan. Karena berdasarkan PP nomor 51 tahun 2023 sudah gugur dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan tentu kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto nyatakan secara terbuka bahwa peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku. Karena itu hentikan pembahasan upah minimum. Mari kita duduk bersama-sama merumuskan kembali apa yang menjadi dasar hukum nanti penetapan upah minimum. Karena oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan inkonstitusional, terkecuali indeks tertentu inkonstitusional bersyarat. Dan yang terakhir, fungsi DP kami dan dalam pengupahan dikembalikan perundingan itu adalah di Dewan Pengupahan. Berarti Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Dewan Pengupahan Provinsi akan hidup. Dan bentuknya kata mahkamah dalam pertimbangannya jangan hanya sekedar rekomendasi, tapi menjadi bagian dalam pertimbangan keputusan. Ya, karena itu hentikan sekali lagi, hentikan, jangan melanggar konstitusional. Dan alhamdulillah upah sektoral dihidupkan kembali yang diputuskan oleh mahkamah. Dan yang terakhir kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saran kami, ini hanya saran, tidak bermaksud untuk mengajari beliau. Kami yakin beliau sangat-sangat pintar dan sangat punya hatinya bersama rakyat. Jangan sakiti hati rakyat, kata beliau kan. Kami mengusulkan 2 hari setelah keputusan Mahkamah Konstitusi ini, 2 hari setelah keputusan Mahkamah Konstitusi ini, Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto yang kami hormati, dari Gedung Konstitusi kami menyampaikan, keluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang isi Perpu itu adalah isi keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada tafsir lain, karena keputusan Mahkamah Konstitusi adalah tentang isi setara dengan isi undang-undang. Keluarkan Perpu, yang isi Perpu itu adalah Perpu yang berisikan semua norma-norma yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dalam isi Perpu itu yang kedua adalah nyatakan klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja batal demi hukum. Batal demi hukum. Nyatakan di Perpu itu khusus klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Dan yang terakhir,
sampaikan di dalam isi Perpu tersebut, setidak-tidaknya juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memang belum tetap berlaku. Bahkan Mahkamah tadi menyampaikan mereka aja bingung dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami yakin yang terhormat dan kami doakan yang terhormat, yang mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai, pasti Bapak hatinya bersama rakyat. Buruh mendukung Bapak, tapi kami ingin Bapak juga memberikan yang terbaik buat buruh. Demikian, mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kawan-kawan DPR. Ini kan yang aneh kadang-kadang suka kawan-kawan DPR. Jangan aneh-aneh lah. Kalau aneh-aneh rakyat bergerak lagi. Kami akan umumkan terbuka loh kalau mereka aneh-aneh lagi. Ya, jadi cukup Perpu, isi Perpu, ya isi keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, isi Perpu menyatakan klaster ketenaga kerjaan tidak berlaku lagi yang Omnibus Undang Cipta Kerja tadi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap berlaku sebagai norma hukum sampai dengan nanti ada undang-undang yang baru. Nah, terhadap pasal-pasalnya saya serahkan pada kuasa hukum Bang Said Salahuddin. Silakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.